donat pakai full udang. Terus makannya pakai garlic butter chili sauce. Gila. Hey guys, welcome back to my channel Luffy Taho. Nah, hari ini kita akan bikin another donat lagi, tapi donat yang tidak bikin diabetes, tapi mungkin bikin kolesterol. Kita akan bikin donat udang. Jadi kita akan bikin donat yang sebenarnya gue pernah makan di Thailand. Jadi kalau McD di sana itu ada McD apa gitu. Itu kayak jual cemilan. Bentuknya tuh donat tapi udang, enak banget, pakai udang fresh, jadi kayak plumpy, garing, terus kayak manis gitu. Dan gue akan bikin sausnya pakai kayak garlic chili sauce gitu. Ini resepi sausnya gue adapt dari It's Friday. Kalau misalkan kalian pengen bikin semacam kayak bang sauce, itu juga bisa banget. Kalian tuh bikin kayak mayo dan juga saus sambal. Pokoknya kalau masalah topping terserah kalian. Terus ini juga inspired by ini ya, BuzzFeed atau nggak Tasty, gue lupa juga. Jadi dia itu kayak bikin prawn dish inspired by bang prawn yang ada di US kalau gue nggak salah. Jadi kayak semacam udang goreng yang dimakan dengan saus volcano gitu. Yuk langsung aja kita mulai, kita bikin si udangnya dulu. Jadi si udangnya ini nanti setelah kita bikin adonannya, gue akan bekuin pakai silicone mold ini. Jadi buat bikin donat, ini bakalan cantik banget dan pasti makan tuh kayak seru gitu loh. Nah udangnya kita pakai udang Faname, nah, kalau nggak salah sebut. Jadi udangnya ini gue pakai yang fresh, karena kalau pakai yang fresh itu pasti bikin semacam pate atau nggak dibikin kayak meatball gitu, dia lebih enak, lebih kayak crunchy, manis. Dan ini gue pernah bikin sebelumnya, enak banget. So pertama-tama kita akan bikin mixture udangnya dulu. Di sini udangnya sudah dibersihkan, ya, ditimbang dalam keadaan tidak ada kepala, nggak ada kulit, nggak ada ekor, dan juga sudah dibuang semua kotorannya. Kita akan cincang, teksturnya itu nggak sampai fine banget, yang penting kecincang aja. So udangnya kita akan cincang. Boleh nggak pakai chopper? Boleh aja. Cuman kalau dipotong kayak gini, gue bisa kontrol tingkat kehalusannya. Gue pengen dia itu halus tapi masih cangki-cangki udang gitu. Ya ini kita cincang. Dengan pendapatan gue kok. Terus kalau udah kita cincang seperti ini sesuai dengan tingkat kehalusan yang kalian mau. Oke, nah ini jadi kayak nangking gitu loh, segini. Kita pindahkan ke mangkuk. Ini kita akan bumbuin. Kita bumbuin sekarang, kita kasih bawang putih parut. Oke, terus kita bumbui lagi dengan bumbu lain. Terus kita bumbui, ini aku pakai saus tiram. Jujur ya kalau masalah bumbu kalian bebas banget mau tambahin kecap ikan, kalau pengen bikin agak sawadika itu boleh. Ini kita bikin agak Chinese style dan rasanya agak mild karena gue pengen nge-highlight dia punya rasa udang, jadi nggak mau terlalu dominan bumbu. Ya, saus tiram, minyak wijen. Kita bumbui dengan garam, jangan lupa. Lada putih, kaldu bubuk, tepung tapioka, 1 butir putih telur. Terus ini kita akan aduk sampai menjadi satu adonan yang licin dan tercampur rata. Oke guys, sampai jadi kayak gini. Ini wangi sekali, benar-benar sampai licin, sampai benar-benar nyampur ya kayak gini. Kita masukin ke plastik segitiga. Terus kita akan masukin ke plastik segitiga. By the way, ini pas nanti kita goreng, nggak dalam keadaan solid frozen. Gue udah cobain kemarin, ini kayak sejaman gitu. Dia beku tapi masih lembek ini ya. Jadi bukan yang beku sampai kayak keras gitu. Nggak perlu sampai kayak gitu. Pokoknya cukup dia tuh kita cetak di sini sampai cukup ngeset dingin keras gitu sampai bisa dikeluarkan. Nggak usah sampai solid frozen. Oke, ini gue pakai silicone mold biar bagus. Terus kita isi. Penuh aja penuh ya. Terus dirapi nanti. Terus ini kita rapin, rapet ya, biar nggak ada udara yang masuk, jadi pasti goreng tuh mulus deh. Dan sekarang ini akan gue simpan di freezer sampai dia semi beku, baru kita lepasin, terus tinggal digoreng pakai panko. Oke, ini sudah beku, tapi bukan beku yang keras, tapi sudah bisa dikeluarkan. Tuh kayak gini tuh.
Ini kita akan baluri dengan tepung, telur, dan juga panko. Jadi dia nggak frozen solid gitu ya, tapi sudah bisa dikeluarkan tuh. Kalau sampai beku banget, takutnya pas digoreng dia malah nggak matang guys. Baluri dengan tepung, protein sedang, ya tepung yang penting buat nempel doang sih. Kayak gini. Telur. Pokoknya biar kena semua. Jadi harus pakai tepung dulu baru ke telur biar nempel ya guys. Pankonya. Terus panko. Kita cover seperti bikin katsu. Oke, pokoknya jadinya seperti ini. Nah ini karena tadi dingin banget, jadi setelah di coating gini, kita diamkan di suhu ruang 10 menit baru digoreng. Jadi suhu tengahnya nggak sedingin dari freezer gitu. Nah ini kalau udah kita tinggal goreng di api sedang sampai golden brown, ini enak banget. Oke guys, ini kita goreng. 3 aja langsung, biar cepet. Ini kita balik ya, biar rata. Oke, digoreng sampai golden brown, nice seperti katsu. Oke, kita angkat, sudah golden brown, tiriskan. Lanjut ya, goreng sampai habis. Ini dapat 6 biji ya by the way. Lanjut, kita mau bikin saus garlic butter chili sauce-nya. Ini adalah saus yang sebenarnya gue tuh pernah bikin ayam goreng bawang putih ala Kai's Friday dan sausnya enak banget. Menurut gue ini dimakan sama si prawn donatnya nanti ini bakal enak banget karena kita menggunakan sambal Bangkok. Jadi kayak Thailand banget ya gitu. Pokoknya simply gampang banget. Kita akan melting butter di sini. Setelah dia melting, campurkan semua bahannya satu, udah that's it. Pertama, kita akan melting butter dulu. Oke, sampai dia melting seperti ini, kita masukin bahan-bahan lain. Kalau udah melting, kita masukin sambal Bangkok, saus sambal. Oke, bawang putih goreng, bawang putih bubuk. Terus gue akan tambahkan madu juga. Jadi kayak manisnya itu dapat dari madu. Dan madu. Sampai bubuk. Tingkat kepedesan atur sendiri. Kalau udah nih kita aduk bentar. Terus kalau sudah, tambahkan air. Nah ini kan masih encer banget nih. Kita akan masak sampai dia tuh agak mengental. Biar concentrate dan semua bahan-bahannya nyatu di sini. Yang kita masak. Sampai dia mendidih, kecilin api, kita akan kentalkan. Oke, tuh ya. Jadi kita masak sampai dia tuh mengental. Jadi kalau dia mengental, bubble-nya mulai pelan-pelan gitu loh turunnya tuh. Betep gitu. Karena gue pengen dapet tekstur saus. Ini kalau udah, kita akan matikan dan tunggu sampai dingin, dia akan lebih mengental. Sausnya sudah jadi. Tuh, cantik kali. Nggak makan deh. Nah guys, selain si saus chili butter sauce ini, kalian juga bisa pakai saus ini. Nah ini basically simple banget. Gue pernah bikin video shortnya. Jadi ini adalah mayones yang dikasih sama saus sambal. Terus usahakan pakailah mayones Jepang karena lebih enak. Jadi kalau di sana tuh kayak dibikin semacam beng-beng saus gitu kan, kayak gini. Terus kasih daun bawang, kayak gini. Oh, lucu kan? Jadi kalian bisa jualan kayak gini loh. Oke, marky chop. Jadi kita bikin dua versi. Ada yang polosan. Kalau polosan makannya pakai saus tadi ya sudah gue bikin. Kalau yang tadi kita makannya juga bisa pakai si chili mayo ini kayak beng-beng sausnya gitu. Cuman bukan literally beng-beng saus ya, karena nggak sekompleks resep aslinya. Ini menurut gue kalian bikin aja dua-duanya terus tinggal pilih kalian suka yang mana. Gue berikan opsi. Gitu. Ya, gitu ya. Ini garing. Dan wah gila ini tuh basah. Literally ini udangnya juicy banget. Gila. Mantep. Oke, kita makan yang garlic butter sauce-nya dulu. Apa ya? Ya, jadi kayak manis, gurih,
garlic. Udangnya juicy banget, enak banget. Terus ini yang si beng beng sauce alias chili mayo-nya. Ini kita makan enak banget. Asli ini kayak gue lebih suka versi yang ini sih. Cuma kalau kalian suka versi yang lebih kompleks, boleh banget yang si garlic chili sauce ini loh. Nah. Literally, menurut gue wajib banget pakai Japanese mayo karena beda banget sih menurut gue. Juicy, chunky udangnya itu masih berasa banget, gurih, enak banget. Ini adalah donat yang gak bikin diabetes, tapi bikin kolesterol. So itu dia donat udang, prawn donuts ya ala-ala yang di Thailand. Gua nggak tahu sama atau enggak. Dan kalian juga boleh komen di bawah kalau kalian punya segmen seperti ini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye-bye.